Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi pada hari ini yang berjudul regresi dan korelasi linear berganda. Pertama-tama kami ucapkan kepada Bu Indah yang sudah hadir pada hari ini dan teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Sebelum mulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nandita Asrani dari Prodi Sistem Informasi. Nama saya Anggi Puspitasari dari Prodi Sistem Informasi. Saya Nabila Eka Sintiademi dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fianita dari Prodi Sistem Informasi. Daftar isi pada materi hari ini yaitu ada regresi berganda, korelasi berganda, koefisien korelasi linear berganda, koefisien penentuan, dan koefisien korelasi parsial. Regresi berganda. Regresi berganda adalah regresi suatu perubahan respon pada lebih dari satu kata perubahan jelas. Misalnya hubungan antara biaya periklanan X dan hasil penjualan Y, kemudian timbul pertanyaan, yaitu selain biaya periklanan faktor apa lagi yang mempengaruhi hasil penjualan. Apabila terdapat lebih dari dua variabel, maka hubungan linear dapat dinyatakan dalam persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Yang pertama ada A, matriks diketahui. Yang kedua H, vektor kolom diketahui. Yang B, vektor kolom tidak diketahui. Variabel B dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. AB sama dengan H, B sama dengan amin matriks diketahui. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi. Oke, setelah tadi sudah dijelaskan mengenai pengertiannya tentang regresi berganda, saya akan membahas soalnya. Jadi dalam suatu penelitian yang dilakukan terhadap 10 rumah tangga yang dipilih secara acak, diperoleh data pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu itu Y, pendapatan per minggu itu X1, dan jumlah anggota rumah tangga itu X2. Dan ini adalah contoh tabel soalnya. Terus ada berapa besar nilai Y, artinya berapa rupiah rumah tangga yang bersangkutan akan dikeluarkan untuk pembelian barang-barang tahan lama. Nah, tadi kan saya sudah buat tabel ini dari kolom 1, 2, dan 3 ini merupakan contoh soalnya. Kemudian dari tabel 4 sampai 9 itu hasil perhitungannya. Nah, kemudian di sini ada X1 Y berarti 10 dikali 23 sama dengan 240, X2 dikali Y juga sama seperti X1 dikali Y, X1 dikali X2 juga sama perhitungannya. Kemudian ada Y kuadrat ini cara menghitungnya cuma menghitung di variabel Y nya aja, tapi dia pakai pangkat. Jadi kan di sini hasilnya 629, nilai Y nya 23, berarti 23 dikali 23. Kemudian ada X1 kuadrat juga 100, 10 dikali 10, dan X2 kuadrat juga sama cara perhitungannya seperti X1 kuadrat. Kemudian ini ada sigma. Sigma itu apa sih? Sigma itu jumlah. Nah, jadi dari tabel dari data 1 sampai bawah ini itu kita jumlah. Nah, jadi dapat secara keseluruhan itu untuk tabel untuk kolom ini sigma Y sama dengan 170. Kemudian ada jumlah X1 ini sama dengan 60, jumlah X2 sama dengan 40, dan seterusnya. Kemudian di sini ada tabel di sini ada rumus persamaannya. Nah, langsung aja dihitung. Ini ada 10 nilai 0
Nah, angka-angka yang bertautan dengan B0, B1 dan B2 ini angka dari sigmanya ini jumlah dari X1 dikali X2 dan seterusnya. Kemudian B0, B1, B2 itu nilai yang akan kita cari. Itu lanjut ke dalam hitung dalam bentuk matriks. Di situ udah ada rumusnya, kita masukin angkanya aja. Ada 10, 40, kalau dalam bentuk matriks di sini angkanya kita pecah, kita keluarkan. Di sini A itu nilai matriks yang sudah diketahui, yang B ini nilai matriks yang belum diketahui, dan H ini nilai matriks yang sudah diketahui. Bisa lanjut? Kita akan masuk ke hitung determinan. Pasti di sini kalian nggak asing lagi dengan yang namanya determinan. Di pembelajaran sebelumnya juga kan sudah belajar. Jadi di sini kita hanya mengulang. Jadi itu rumusnya ada A inverse sama dengan 1/2 A determinan dikali A join A. Itu langsung aja dihitung. Kalau di determinan ini kita keluarin dua angka ini keluar. Nah, cara hitungnya itu kita tarik garis saja dari kanan ke kiri. Berarti 10, 406 sama-sama 200. Ada 60, 267, 50. Kemudian 10, 60, 267. Itu kita tarik lagi dari kiri ke kanan. Ada 60, 60, 42. 10, 267, 267. Ada 10, 440. Nah ini caranya itu untuk dari 10, 440 sama 110 dan seterusnya, dari itu aja dikali. Jadi di sini hasilnya ada 738, 920 ditambah 640, 800 tambah 648, kemudian kurang 155.200 tambah 712.900 tambah 649.600. Hasilnya 2.120.520 kurang 2.117.190 sama dengan 2.830. Kemudian lanjut ke hitung matriks kofaktor. Ini kenapa dia bisa berangkat ini? Caranya itu kalian di metode salus ini tinggal kalian aja biar dapat angka 4 angka ini. Jadi kan di sini itu tadi biar dapat angka 406, 247, 242, kalian masuk ini.
Yang diminta pertama itu 406, 267, 267, 182 nanti. Kalau baca kemudian ada kemudian di sini ada 60, 40, 240, 142 berarti yang kita susun 60, 40, buat seterusnya. Ini kenapa ada plus minus karena emang dari rumusnya ini menggunakan plus minus jadi kita bisa diganti secara satu bentuk. Nah ini beda sendiri karena memang dari hasil konsultasi itu dia hasilnya minus tapi ini perusahaan tetap dimasukkan aja. Nah hasilnya kalau ada kayak gini tuh tinggal dikali, jadi dia tetap hasilnya minus. Plus 240 plus ini hasilnya. Setelah itu kita transport hasil perhitungan tadi menggunakan matriks. Ini belum.
kosmetik itu dan ada untuk hitung transkosmetrik ini caranya dengan merubah baris menjadi kolom. Kebetulan ini angkanya sama, nanti kalau beda tinggal pakai rumusnya aja. Jadi ini kan baris, kita ubah menjadi kolom ini. Jadi ini barisan sini pertama kita taruh di sini kolom 1, terus baris kedua kita taruh di kolom kedua, baris ketiga kita taruh di kolom ketiga. Jadi intinya baris menjadi kolom. Habis itu langsung ke inverse matrixnya aja. A determinas dikali android A per 1/2830, kemudian androidnya itu 2603 minus 240 minus 220, kemudian ada minus 240 220 minus 270, ada minus 220 minus 270 460, dan ini hasil inverse matrixnya. Kemudian kita hitung inverse matrix tadi itu persamaan A inverse sama dengan minus 240 minus 220, dan minus 240
220 minus 270, ada minus 220 minus 270, 430, jadi hasil perhitungan minimum matrix tersebut kita masukin ke dalam persamaan inverse H, tapi ya B0 B2 ini sudah harus masuk karena ini adalah hasil akhir yang ingin dicari itu nilai B0 B1 B2 yang dimana tadi B0 B1 B2 nya itu nilainya belum diketahui. Nah jadi di sini kita keluarin satu-satu B0 B1 B2 nya. Kita mulai dari B0 dulu. Satu per 2830 dikali 100 tambah sama dengan 3,91 September 2030 dikali 170 dikali minus 240 ditambah 1122 dikali 220 ditambah 737 dikali minus 270. 1 per 2830 nanti dikali minus 42.800 ditambah 246 kurang 198.990 hasilnya 1 per 2830 dikali 7.150 sama dengan 2,49. Itu cara hitungnya dari B0 ini kita keluarin, terus ini khusus B0 aja yang dihitung di sini dari baris pertama kan, jadi 200.603 dikali ke 170. Kemudian ada 200 minus 240 dikali 200.192. Kemudian ada 737 dikali minus 220. Kemudian B1 juga sama, kurus B1 kemudian dikali dengan juga angka ini. Buahnya
dikali minus 270 ditambah 237 dikali 346 cara perhitungan B2 nya juga sama seperti cara perhitungan B0, B1. Jadi hasil persamaan itu ada Y akses sama dengan Y0 ditambah B1 dikali X1 ditambah Y2 dikali X2 kemudian ada Y akses sama dengan 3,91 ditambah 2,49 X1 minus dikurang 0,46 X2. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Kemudian jika nilai X1 dan X2 ini sama dengan 0, maka Y aksennya itu sama dengan 3,91. Jadi nilainya Rp391. Kemudian jika nilai X1 ini naik menjadi 1000 sementara X2 itu konstan, maka Y-nya itu turun. Jadi makin besar jumlah anggota keluarga, makin berkurang juga pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama. Udah selesai. Selanjutnya ada korelasi berganda. Korelasi ganda adalah korelasi antara dua atau lebih variabel bebas independen secara bersama-sama dengan satu variabel terikat. Kegunaannya untuk mencari hubungan antara dua variasi bebas atau lebih yang secara bersama-sama dihubungkan dengan variabel terikatnya. Koefisien korelasi antara X dengan Y sering diberi simbol Rx-nya atau R saja. Apabila kita mempunyai tiga variabel Y, X1 dan X2, maka korelasi X1 dan Y, korelasi X2 dan Y, korelasi X1 dan X2. Koefisien korelasi linear berganda. Untuk mengetahui kuatnya hubungan antara variabel Y dengan variabel X lainnya, rumusnya KKLB. KKLB adalah koefisien korelasi linear berganda. Koefisien penentuan suatu nilai untuk mengukur besarnya sumbangan dari beberapa variabel X terhadap variasi naik turunnya Y. Jika Y1 ditambah B0, Y1, X1 dan ditambah B2, X2, KP mengukur besarnya sumbangan X1 dan X2 terhadap variasi atau naik turunnya Y. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Oke, ini contohnya masih sama kayak contoh 1, cuman gue tambahin di sini ada hitungan koefisien penentuan atau KP. Next.
Tadi kan udah di cabang 1 udah ketemu kan jawabannya ya, kan tambah dengan 3,91 ditambah 2,49 X1 dikurang 0,46 X2. B1-nya itu positif 2,49, sedangkan B2-nya negatif 0,4. Di tabel itu ada N atau banyaknya sampel ini ada 10. Terus yang pertama kita cari jumlah X1 dikali Y. Jumlah X1 dikali Y sama dengan rumusnya itu jumlah X1 Y dikurang 1 per banyaknya sampel dikali jumlah X1 dikali jumlah Y sama dengan jumlah X1 dikali Y ada di tabel 1122 sama dengan 1 dibagi banyaknya sampel itu 10. Jumlah X1 nya itu ada 60 sama jumlah Y nya itu ada 70. Ini dicoret sama dengan 1122 dikurang ini 6 kali 70 6 dikali 170 6 dikali 170 itu ada 1020 sama dengan 102. Terus lanjut ke jumlah X2 dikali Y. Jumlah X2 dikali Y sama dengan jumlah X2 dikali Y dikurang 1 per banyaknya sampel dikali jumlah X2 dikali jumlah Y sama dengan jumlah X2 ini X2-nya 137 dikurang 1 per 10 jumlah X2-nya itu 40 dikali 170. Ini coret 4 kali 137 dikurang 680 sama dengan 57. Terus ada jumlah Y kuadrat. Jumlah Y kuadrat dikurang 1 per N kurang jumlah Y kuadrat. Ini jumlah Y kuadrat itu ada di 3162. 3162 dikurang 1 per 10. Jumlah Y kuadrat itu bukan jumlah Y kuadrat yang ini ya, tapi jadinya jumlah yang ini, jadi 170 kuadrat. 170 kuadrat sama dengan 3162 dikurang 1 per 10 dikali 28.900. 3162 dikurang 2890 sama dengan 272. Next. Kan tadi udah ketahuan nih jumlah X1Y, jumlah X2Y sama jumlah Y kuadrat. Terus selanjutnya dimasukin ke rumus Lagrangian penentu. Rumusnya B1 jumlah X1Y ditambah B2 jumlah X2Y dibagi jumlah Y kuadrat. Sama dengan tadi B1-nya itu 2,49. Terus jumlah X1Y-nya itu 102. Ini kan tadi B2-nya negatif ya, negatif sama positif jadinya negatif. Terus B2-nya 0,46. Jumlah X2Y-nya itu jadi 57 dibagi jumlah Y kuadratnya tadi dapatnya 272 sama dengan ini kali ini 272
23,98 dikurang 26,22 dibagi 272 sama dengan 227,76 dibagi 272, hasilnya 0,8373, jadi dikurangi jadi 0,84. Kesimpulannya jadinya bolak-balik 84%. Ini 84% ini besaran sumbangan. Sisanya itu sisanya yang 16% bukan sumbangan. Sumbangan pendapatan besar 84% itu sumbangan pendapatan. Terus yang 16% sumbangan faktor-faktor lain. Terus gimana cara ngitung koefisien korelasi linear berganda? Caranya KKLB sama dengan koefisien korelasi linear 3 variabel RY 1, 2. Kenapa di sini ada 1, 2? Karena ini ada 3 variabel. Ini variabel Y, satunya ini variabel X, duanya ini variabel X2. Sama dengan akar R Y 1, 2 sama dengan dari KP-nya ini 0,8373 sama dengan 0,91 dibulatin jadi 0,90. Ini oh iya enggak salah, HP-nya ini R 2Y 1. Jadi HP-nya ini kuadrat, yang kuadrat HP-nya, tapi kalau KKLB-nya yang ini kuadrat, tapi kalau buat ini paham nggak? Berarti yang kuadrat itu HP-nya? Ya, karena kan ini KKLB-nya apa ya? Ditentuin dari KP-nya. Kalau HP-nya kuadrat, berarti jadi akar. Berarti biar LB berarti gak usah kuadrat. Jadi gimana ya? Kalau misalkan KKLB-nya udah ketemu, KKLB-nya udah ketemu mana ya? Gue lupa. Bentar. Oh, jadi kalau misalkan KP-nya udah ketemu, jadi kalau KP-nya udah ketemu, misalkan ketemunya 0,84 nih, udah langsung ketemu, dia menghitung kayak cari jumlah X1 dan Y juga gitu, itu langsung dikuadratin jadi 0,84 dikali 0,84. Tapi kalau misalkan KKLB-nya ini ada rumusnya lagi, ada di PPT kok. Selanjutnya ada koefisien korelasi parsial. Apabila variabel Y berkolerasi dengan X1 dan X2, maka koefisien korelasi antara Y dan X1, X2 konstan, antara Y dan X2, X1 konstan, dan antara X1 dan X2, Y konstan. Rumusnya koefisien korelasi parsial X1 dan Y. Kalau X2 konstan, rumusnya koefisien korelasi X1 dikali Y dikurangi koefisien korelasi X2 dan Y dikali koefisien korelasi X1 dan X2 dibagi akar 1 dikurangi koefisien korelasi X2 dan Y pangkat 2 dikali akar 1 dikurangi koefisien korelasi X1 dan X2 pangkat 2. Rumus kedua, koefisien korelasi parsial X2 dan Y. Kalau X1 konstan, dengan rumus koefisien korelasi X2 dan Y dikurangi koefisien korelasi X1 dan Y dikali koefisien korelasi X1 X2 dibagi akar 1 dikurangi koefisien korelasi X1 dan Y pangkat 2 dikali akar 1 dikurangi koefisien korelasi X1 dan X2. Rumus ketiga,
koefisien korelasi parsial X1 dan X2. Kalau Y konstan dengan rumus koefisien korelasi X1 dan X2 dikurangi koefisien korelasi X1 dan Y dikali koefisien korelasi X1 dan X2 dibagi akar 1 dikurangi koefisien korelasi X1 dan Y pangkat 2 dikali akar 1 dikurangi koefisien korelasi X2 dan Y pangkat 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adi. Dalam suatu penelitian yang dilakukan terhadap 10 rumah tangga yang dipilih secara acak, diperoleh data pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu Y, pendapatan per minggu X1, dan jumlah anggota rumah tangga X2 sebagai berikut. Berapa besarnya nilai Y, artinya berapa rupiah rumah tangga yang bersangkutan akan keluarkan untuk pembelian barang-barang tahan lama. Hitunglah koefisien korelasi parsial antara X1 dan Y, X2 dan Y, serta X1 dan X2. Nah, karena tadi koefisien penentu itu udah dijelaskan sama Nabila, jadi saya akan menjelaskan dari jumlah X1 pangkat 2. Rumusnya itu jumlah X1 pangkat 2 dikurangi 1 per banyaknya sampel dikali jumlah X1 pangkat 2 sama dengan 406 dikurangi 1 dibagi banyaknya sampel itu 10 dikali 60 pangkat 2 sama dengan 406 dikurangi 1 dibagi 10 dikali 60 pangkat 2 itu 3600 sama dengan 406 dikurangi 360 hasilnya itu 46. Yang kedua itu mencari jumlah X2 pangkat 2. Rumusnya jumlah X2 pangkat 2 pangkat 2 dikurangi 1 dibagi banyaknya sampel dikali jumlah X2 pangkat 2 182 dikurangi 1 dibagi 10 kali 40 pangkat 2 182 dikurangi 1 dibagi 10 40 pangkat 2 itu 1600 jadi 182 dikurangi 160 sama dengan 22. Yang terakhir mencari jumlah X1. Dikali X2. Rumusnya jumlah X1 dikali jumlah X2 dikurangi 1 dibagi banyaknya sampel dikali jumlah X1 dikali jumlah X2 sama dengan 267 dikurangi 1 per banyaknya sampel 10 dikali 60 dikali 267 dulu dikurangi 1 dibagi 10 nah 60 kali 40 itu kan 2400 dibagi 10 hasilnya itu 240 jadi 267 dikurangi 240 itu hasilnya 20. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan
menghitung korelasi berganda. Yang pertama mencari korelasi X1 dan Y. Rumusnya adalah X1 kali dibagi akar X1 pangkat 2 dikali akar 2/3 ya sama dengan 1/2 dibagi akar 45 dikali akar 200 sama dengan 102 dibagi 4 akar 46 dikali akar 272 itu 111,850 hasilnya 0,91. Yang kedua mencari korelasi X2 dan Y. Rumusnya sama dengan bagi akar 22 kali akar 272 sama dengan 50 bagi akar 22 dikali akar 22 itu hasilnya 356. Jadi hasilnya 0,10. Yang terakhir mencari korelasi antara X1 dan X2. Dibagi akar 46 dikali akar 22 itu mendapatkan hasil 31,811. Jadi hasilnya 0,8. Oke, yang terakhir menentukan koefisien korelasi parsial.
koefisien korelasi parsial X1 dan Y kalau X2-nya konstan. Rumusnya R. Koefisien korelasi X1 dan Y itu 0,91 dikurangi 0,74 dikali 0,85 dibagi akar 1 dikurangi 0,74 pangkat 2 dikali akar 1 dikurangi 0,25 pangkat 2 0,91 turun dikurangi 0,74 dikali 0,85 itu hasilnya 0,629 akar 1 dikurangi 0,91 dikurangi 0,29 itu hasilnya 0,281 dibagi akar 0,4522 dikali akar 0,27 hasilnya 0,5. Yang kedua, mencari koefisien korelasi parsial X2 dan Y jika X1-nya konstan. Koefisien korelasi X2 dan Y dikurangi koefisien korelasi dikali koefisien korelasi dibagi akar 1 dikurangi koefisien korelasi X1 dan Y pangkat 2 dikali koefisien X dikali akar 1 dikurangi koefisien korelasi X1 dan X2 sama dengan 0,4 dikurangi 0,91 dikali 0,85 dibagi akar 1 dikurangi 0,91 pangkat 2 dikali akar 1 dikurangi 0,85
pangkat 2 dikurangi 0,91 dikali 0,85 itu hasilnya 0,735 dibagi akar 1 dikurangi 0,82 kali akar 1 dikurangi 0,725 hasilnya 0,033 dibagi akar 0,1 dikali akar 0,2 jadi 0,335 dibagi 0,21 hasilnya itu jadi hasilnya itu min Laporin ke mama. Terakhir itu mencari koefisien korelasi parsial X1 dan X2 kalau ini konstan. Misalnya R1 X1 koefisien korelasi X1 X2 sama dengan koefisien korelasi X1 dan X2 koefisien korelasi X1 dan Y kali koefisien korelasi X2 kali Y3 dibagi akar 1 dikurangi koefisien korelasi X1 dan Y pangkat 2 kali akar koefisien korelasi koefisien korelasi X2 dan Y pangkat 2 sama dengan 0,85 kurangi 0,91 kali 0,01 bagi akar 1 kurangi 0,91 kali akar 1 kurangi 0,8281 dikali angka 1 dikurangi 0,546 hasilnya itu 0,546
Jadi 0,1766 dibagi 0,2787. Hasilnya itu 0,6. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nama saya Motivasius Pariharto dengan NIM 2022-08-03-049. Saya ingin bertanya tentang bagaimana cara menentukan apakah suatu variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel respon dalam regresi linear berganda. Terima kasih. Nah, Ada lagi enggak? Nama saya Gabriela Mary Kristiana Simanjuntak dengan NIM 2022-08-03-096. Tadi di korelasi berganda, gue ada lihat kalau misalnya ada variabel independen sama variabel dependen. Boleh dijelasin ulang nggak? Thank you. Ada lagi? Oke, udah ya. Jawaban buat Boni. Terima kasih. Untuk Boni sebelumnya telah bertanya, sekarang saya akan menjawabnya. Karena di PPT kami tidak ada penjelasan mengenai kemudian hipotesis koefisien regresi parsial. Jadi caranya itu dengan melihat nilai value yang paling rendah di bawah 0,05 yang menandakan bukti kuat bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel respon. Selain itu, bisa juga melihat nilai koefisien determinasi R2 untuk memahami seberapa baik variabel independen menjelaskan variasi dalam variabel respon. Jelas. kelas. Oke, tadi itu dia nanya variabel dependen sama variabel independen. Kalau variabel dependen ini dia tidak bebas. Contohnya itu variabel Y. Sedangkan kalau variabel independen itu variabel bebas. Contohnya itu X1 sama X2. Kan di soal materi itu korelasi regresi dan korelasi berganda. Jadi itu ada 3 variabel Y, X1 sama X2. Selanjutnya ada sesi kritik dan saran. Ada yang ingin mengkritik dan saran? Ada. Jadi kalau nggak ada, kita tutup presentasi pada hari ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.